Hei MK, kalian tuh kepanjangan dari Mahkamah Konstitusi kan, bukan Mahkamah Keluarga ya? Iya, sayang banget sama keponakan sampai dibantuin banget ya buat ngejar cita-citanya. Iya, nggak ada urgensi konstitusi satu negara berubah karena satu orang. Satu orang loh, itu kan berarti semua loh. Udah kebelet banget ya buat ngelanjutin. Iya, kalian boleh masih difungsikan. Tapi kalau ada urusan keluarga, selesaiin di rumah dong, jangan dibawa di MK. Sorry, ini bukan urusan keluarga, ini urusan dinasti. Oh, dinasti, bener. Maksudnya dinanti. Oh, dinasti. Oh. Dinanti aja kalau ada cawapres muda yang maju. Oh, Biar bisa selebrasi bareng. Yeay, Kemarin paman datang, pamanku dari MK AOE. Ini adalah pesan perlawanan dari rakyat yang tidak terima dan tidak mau, tidak rela memenangkan pasangan 02. Dari rakyat yang peduli kepada demokrasi dan takut dengan ancaman politik dinasti. Dan mereka tidak takut sama sekali dengan ancaman-ancaman rezim yang sebentar lagi tinggal beberapa hari lagi. Dan di luar itu bagi saya pengerahan kepada kepala desa, kepada Dandim, kepada Kapolres dan aparat-aparat setempat itu menunjukkan situasi kepanikan, itu menunjukkan ada situasi penolakan kepada Prabowo dan Gibran. Ada penolakan luar biasa dari rakyat untuk tidak memilih 02 dengan slogan asal bukan Prabowo. Nampaknya ada kepanikan itu sampai kemudian melakukan pengerahan dan pemaksaan kepada aparat-aparat setempat untuk memaksakan pemenangan pihak 02. Jadi ya ini adalah sebuah bukti bahwa di jelang akhir masa kampanye ini nampaknya kubu Prabowo Gibran semakin panik gitu ya, sampai kemudian beredar rekaman percakapan atau ancaman atau pengerahan atau arahan untuk melakukan segala cara agar bisa memenangkan pasangan 02. Sementara dari rakyat ini nampaknya menyampaikan penolakan. Karena kalau rakyat di Sumatera Utara atau di Kabupaten Batubara sudah banyak berpihak kepada Prabowo Gibran, maka pengerahan atau pengarahan semacam ini tidak diperlukan lagi. Ngapain? Kalau sudah menang kan gak usah gitu kan. Tapi karena mungkin terjadi penolakan yang luar biasa, ada suara yang sangat jauh gapnya yang harus dikejar gitu, maka ya mungkin gara-gara kepanikan itu terjadilah pengerahan atau pengarahan yang semacam ini. Oke, teman-teman kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman mungkin sudah mendengarkan sedikit ulasan atau edukasi dari saudara kita Alipur Rahman. Begitu banyak masyarakat atau mahasiswa menolak politik dinasti yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Bahkan masyarakat pun tidak mau bahwa Gibran menjadi pemimpin NKRI. Tentunya Gibran ini sudah bermasalah di Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Gibran yang saat ini masih berumur 36 atau 37 tahun yang tidak mencukupi usia, sedangkan konstitusi sudah menetapkan umur pencalonan harus maksimal 40 tahun. Tapi adanya permainan di MK sehingga Gibran Rakabuming diberikan tiket untuk ikut kontestasi Pilpres di tahun 2024. Banyak anak muda terhalangnya menyuarakan kebenaran karena berbagai aspek yang terjadi saat ini. Bahkan banyak anak muda yang ingin maju ikut kontestasi di Pilpres di tahun 2024 karena terhalangnya kendaraan untuk menuju. Tapi Gibran sangat mulus karena ada Pak Jokowi di tengah saat ini masih kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Adanya permainan di MK tersebut, ada peran Usman Anwar, seorang adik ipar Pak Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming. Ini adalah salah satu masyarakat kecewa terhadap MK. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap MK. Seharusnya MK itu menjadi wasit, bukan menjadi pemain. Inilah salah satu menjadi
masyarakat kecewa terhadap tindakan-tindakan permainan dinamika politik yang saat ini. Apalagi saat Gibran diputuskan menjadi wakil Prabowo Subianto. Pantas masyarakat kecewa dengan hal tersebut. Sedangkan Gibran Rakabumi adalah salah satu kader partai PDIP yang berani mengkhianati partai PDIP, yang rela menjadi wakil dari Prabowo yang ikut kontestasi Pilpres hari ini. Tentunya penyampaian Alipur Rahman itu membuka pola pikir kita agar kita tidak terjerumus dengan politik-politik dinasti yang terjadi saat ini. Saya yakin bahwa masyarakat atau mahasiswa tidak bisa dibodohi lagi dengan politik dinasti. Mereka akan tahu siapa menjadi pemimpin di NKRI ini dan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Saya harapkan ada sosok pemimpin seperti Pak Jokowi ini di tahun 2024 yang akan melanjutkan estafetnya. Tentunya setiap calon harus mempunyai misi dan visinya untuk menuju emas di tahun 2045 ini. Setiap program yang dilontarkan, masyarakat harus pintar menilai program-program tersebut. Teman-teman, banyak masyarakat kecewa dengan tindakan-tindakan yang saat ini. Banyak anak muda terguburnya cita-cita mereka. Coba bayangkan teman-teman, apakah logika yang dimana Gibran masih berumur 37 lebih atau kurangnya, Gibran sudah ikut kontestasi Pilpres di tahun 2024. Yang kita tahu waktu kemarin bahwa Prabowo Subianto dekat kepada Erick Thohir, Ridwan Kamil, tentunya mereka atau masyarakat berasumsi bahwa mereka akan berpasangan. Tetapi inilah yang terjadi. Teman menjadi lawan, lawan menjadi teman. Itulah dunia politik. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus pintar, jangan dibodohi dengan politik dinasti. Banyak masyarakat, banyak mahasiswa menolak politik dinasti saat ini. Tentu saja teman-teman, permainan catur Pak Jokowi bukan caturnya dulu lagi. Sekarang masyarakat sudah bisa melihat catur-catur Pak Jokowi, dan bahkan Prabowo Subianto pun masyarakat sudah melihat dengan karakter asli Prabowo dan Gibran Rakabumi. Ada salah satu berita dari terkini ataupun artikel sebaran selebarnya anti Prabowo, mahasiswa tolak politik dinasti dan penculikan. Tentunya masyarakat sudah membaca sejarah, mereka juga tidak bisa dibodohi lagi. Mahasiswa dari berbagai daerah Indonesia turun ke jalan membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat berisi narasi anti Prabowo dan stiker tertulis tolak politik dinasti dan penculik. Dari informasi yang dihimpuni, mahasiswa melakukan sebaran selebarnya anti Prabowo itu berasal dari kampus UIN Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pamulang, dan Universitas Ganesha. Selain itu, mahasiswa Universitas DR Sutomo dan banyak universitas yang menyuarakan penolakan politik dinasti dan anti Prabowo dan penculikan. Tentunya mungkin kita sebagai mahasiswa pasti akan menyuarakan tersebut agar kita tidak terjerumus dengan politik-politik dinasti yang bermain saat ini. Siapapun nanti presiden kita, siapapun menjadi pemimpin kita, semoga menjalankan amanah dan tugas, dan semoga memang pro kepada masyarakat dan memikirkan rakyatnya. Saya harap itu teman-teman, kita bergerak untuk menyuarakan kebenaran. Kita menyuarakan apa yang terjadi saat ini. Ini negara demokrasi. Kita sepantasnya mengkritik karena kita adalah negara demokrasi. Kita berhak untuk menyuarakan. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Asalkan mencaci, memburu-burukan itu tidak boleh. Tetapi untuk menyuarakan boleh.
Coba bayangkan teman-teman, ketika memilih salah satu pemimpin di sekolah ataupun ketua OSIS, tentunya sebelum kita memilih ketua OSIS tersebut, kita harus melihat apakah ini layak menjadi pemimpin, apakah leadership-nya bagus, atau karakternya bagus. Tentunya kita harus melihat hal tersebut, baru kita pilih. Teman-teman, dimanapun Anda berada, berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.